dengan menjangkau hakikat silek yang sejati dan bukan menyombongkan diri, melainkan untuk mengendalikan ego dan emosi. Tubuh naskah alam, alam naskah tubuh. 4 elemen dasar kajian warisan menyangkut angin, air, tanah, dan api. 4 elemen penyusun tubuh, angin sebagai inti energi, air sebagai rangka tulang, tanah bakal perwujudan, dan api sebagai semangat dalam bentuk darah yang mengalir dalam tubuh. Inilah inti kajian silek sehat dengan konsep keseimbangan untuk menjangkau hakikat diri, sebagaimana yang diwariskan dari leluhur Minangkabau dalam rumusan Sajangka Dua Jari. Silek sehat dikembangkan sebagai terapi pengobatan diri sendiri dengan mengembangkan warisan leluhur. Kajian Sajangka Dua Jari mengajarkan tentang anatomi tubuh yang mengkaji struktur syaraf dalam tubuh. Dengan ini kita bisa mengontrol pergerakan energi dalam tubuh dan kemudian menjangkau hakikat bela diri untuk memperbaiki diri dengan berbagai perbekalan termasuk masalah kesehatan. Pergerakan silek sehat disusun dari gerak langkah silek yang dilakukan dengan gerakan lambat dan lembut penuh ketenangan. Sejalan dengan hakikat pandeka, pandai aka, yang menyelesaikan persoalan dengan kecerdasan akal. Pergerakan lambat berguna untuk menjangkau saraf terkecil dalam tubuh, mengembalikan fungsi saraf tepi, meningkatkan feeling dan insting, memaksimalkan fungsi organ, melancarkan peredaran darah, mengontrol sirkulasi energi dalam tubuh, dan memperbaiki berbagai sel saraf yang rusak. Lah, habis. Ya, kapal. Dah jadi sampai dah. Dah, kau boleh yang itu awasan tu. Ya. Bauri jo minyak angin. Pengetahuan leluhur Minangkabau dihasilkan dari pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang alam, tubuh, hidup, dan kehidupan. Pengetahuan itu perlu dikembangkan untuk menjawab berbagai tantangan kehidupan, terutama masalah kesehatan. Banyak pengetahuan yang diadopsi dari luar, bahkan dunia medis telah mengembangkan berbagai terapi kesehatan, seperti totok punggung yang dikembangkan di berbagai puskesmas dan rumah sakit yang diadopsi dari negara luar, dan masyarakat harus membayar mahal. Sementara leluhur kita mewariskan berbagai pengetahuan yang menyangkut masalah kesehatan, namun jarang yang dipublikasikan dan dikemas secara kekinian. Satitiak jadikan lawi, sakapa jadikan gunung. Sudah sepatutnya kita kembali. Sasik di ujung jalan, babalik ke pangka jalan. Kita mesti memperkokoh diri dengan sejatinya bela diri, sebagaimana yang diajarkan di surau dan sasaran sebagai metode pendidikan klasik Minangkabau. Surau tempat mengaji untuk mengenal, mengetahui hakikat diri. Di sasaran belajar melangkah untuk ketetapan langkah-langkah kehidupan, sebagaimana yang tersimpan dalam rumusan Siganjur Lalai. Seperti narasi yang menjelaskan, pada tampuh surik dan labiah, samik tapijak indak mati, alu tetaruang patah tigo. Sebuah narasi menyimpan pengetahuan dan makna yang mendalam untuk kearifan dan kebijaksanaan langkah kehidupan. Narasi ini memerintahkan untuk banyak mempelajari masa lalu sebagaimana warisan Dato Pusako dalam peradaban. Baurik Jominya Ange mengajarkan pengetahuan tentang berbagai titik saraf dalam badan.
Bauri Minyak Ange juga mengajarkan tentang meracik obat-obatan yang ada di alam sekitar, di mana zaman sekarang dunia mempopulerkannya dengan istilah ramuan herbal. Para pelakunya dikenal dengan istilah herbalis. Bahkan dunia barat telah banyak yang mematenkan berbagai jenis tanaman obat yang hanya tumbuh di daerah timur, terutama Nusantara, khususnya di Minangkabau. Mereka mengganti nama dengan istilah kekinian, dan kebanyakan generasi muda berbondong-bondong membeli, walau dengan harga mahal. Sudah sepatutnya kita bersama mengangkat kekuatan budaya untuk kedaulatan bangsa, mengembangkan berbagai pengetahuan warisan, menjawab tantangan zaman, mengambangan nan talipe, memintasi sebelum hanyut, mengajak generasi muda untuk mengenal budayanya, sehingga mereka tidak larut dalam gelombang modernisasi yang banyak membuat mereka lupa diri, sebagaimana keresahan dari banyak orang tua saat ini. Sudah sepatutnya kita kembali mengangkat model pendidikan klasik Minangkabau sebagai perbandingan dunia pendidikan modern untuk dikolaborasikan menjawab tantangan zaman. Konsep pendidikan surau dan sasaran dengan metode yang mendalam sebagaimana filsafat yang diwariskan raso dibok nanya, kareso dibok turun adalah sebuah proses pencarian pengetahuan untuk menemukan kebenaran sebagai pegangan dalam menjalani kehidupan. Seperti filsafat yang dikembangkan, lahianyo silaturahmi, batinyo mengana diri. Semoga kita semua selalu di atas jalan yang dirodai Tuhan yang maha menguasai. Kalangi tabanglah bangau, tauknyo katanah juo. Raswet tak lupo jo jariau, tonggak takana jo hati, jo jatinyo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.